Sejarah bangsa Yahudi di masa Kekaisaran Romawi, penjajahan dan pemberontakan. Bangsa Yahudi adalah salah satu bangsa tertua di dunia yang memiliki sejarah panjang dan penuh perjuangan. Mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim AS, yang diberi janji oleh Allah untuk memiliki tanah yang subur dan berkah, yaitu Palestina. Namun, sepanjang sejarah, bangsa Yahudi sering mengalami penindasan, pengusiran, dan pembantaian oleh bangsa-bangsa lain yang ingin merebut tanah mereka. Salah satu periode yang paling sulit bagi bangsa Yahudi adalah masa Kekaisaran Romawi, yang berlangsung dari abad pertama sebelum Masehi hingga abad keempat Masehi. Pada masa ini, bangsa Yahudi harus menghadapi penjajahan, pajak tinggi, diskriminasi, penghancuran Baitul Maqdis, dan pembantaian massal oleh tentara Romawi. Namun, bangsa Yahudi juga tidak diam saja. Mereka melakukan beberapa kali pemberontakan untuk membebaskan diri dari cengkeraman Romawi. Berikut ini adalah beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi melawan Romawi. 1. Pemberontakan Makabe, 167–160 sebelum Masehi. Pemberontakan ini dipimpin oleh keluarga Makabe, yang merupakan imam-imam Yahudi yang menentang kebijakan Raja Selekia Antiochus keempat Epiphanes, yang ingin menghelenisasi, menyebarkan budaya Yunani, bangsa Yahudi. Pemberontak Makabe berhasil mengusir tentara Selekia dari Palestina dan membersihkan Baitul Maqdis dari berhala-berhala Yunani. Mereka juga menyalakan kembali menorah, lampu minyak, di Baitul Maqdis, yang menjadi simbol perayaan Hanukkah, Hari Raya Yahudi. 2. Pemberontakan Yudas Aristobulus, 104–103 sebelum Masehi. Pemberontakan ini dipimpin oleh Yudas Aristobulus, putra dari Yohanes Hyrcanus, raja Yahudi dari dinasti Makabe. Yudas Aristobulus ingin memperluas wilayah kerajaannya dan menaklukkan daerah-daerah tetangga, seperti Idumea, Edom, dan Galilea. Ia juga mengklaim gelar raja dan imam besar, yang menimbulkan kemarahan kaum Farisi, kelompok agama Yahudi. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh saudara Yudas Aristobulus, yaitu Alexander Yanai, yang menggantikannya sebagai raja. 3. Pemberontakan Aristobulus II, 66–63 sebelum Masehi. Pemberontakan ini dipimpin oleh Aristobulus II, putra dari Alexander Yanai. Ia bersaing dengan saudaranya, Hyrcanus II, untuk merebut tahta kerajaan Yahudi. Pada awalnya, Aristobulus II berhasil mengalahkan Hyrcanus II dan menguasai Yerusalem. Namun, kemudian Hyrcanus II mendapat bantuan dari Jenderal Romawi Pompeius, yang menyerbu Palestina dan mengepung Yerusalem. Setelah 3 bulan bertempur sengit, Pompeius berhasil merebut Yerusalem dan menangkap Aristobulus II. Dengan demikian, Palestina menjadi wilayah jajahan Romawi. 4. Pemberontakan pertama, 66–73 Masehi. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan bangsa Yahudi terhadap perlakuan Romawi yang semakin sewenang-wenang dan menindas. Pemicunya adalah pembunuhan seorang imam besar Yahudi oleh gubernur Romawi Florus dan pengambilan paksa uang persembahan di Baitul Maqdis oleh tentara Romawi. Pemberontak Yahudi berhasil mengusir tentara Romawi dari Yerusalem dan mendeklarasikan kemerdekaan. Namun, Romawi tidak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Vespasianus dan Titus, yang menyerang Palestina dengan kejam. Mereka berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 70 Masehi dan menghancurkan Baitul Maqdis. Pemberontakan ini berakhir pada tahun 73 Masehi, ketika benteng terakhir pemberontak Yahudi, Masada, jatuh ke tangan Romawi. Lebih dari 1 juta orang Yahudi tewas dalam pemberontakan ini, dan ribuan lainnya dijual sebagai budak atau dibuang ke daerah-daerah terpencil. 5. Pemberontakan kedua, 115–117 Masehi. Pemberontakan ini juga dikenal sebagai pemberontakan Kitos, yang dinamai dari Jenderal Romawi Lucius Quietus, Kitos, yang ditugaskan untuk menumpasnya. Pemberontakan ini melibatkan bangsa Yahudi di berbagai wilayah Kekaisaran Romawi, seperti Mesir, Libya, Siprus, dan Mesopotamia. Pemberontak Yahudi melakukan pembantaian terhadap penduduk non-Yahudi di daerah-daerah tersebut, yang memicu balasan dari tentara Romawi. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh Kaisar Romawi Trajanus, yang mengirim pasukan-pasukan di bawah Kitos dan Marcius Turbo. Akibat pemberontakan ini, banyak bangsa Yahudi yang dibunuh atau diusir dari daerah-daerah mereka. 6. Pemberontakan ketiga, 132–135 Masehi. Pemberontakan ini juga dikenal sebagai pemberontakan Bar Kokhba, yang dinamai dari pemimpin pemberontak Yahudi, Simon Bar Kokhba. Ia mengklaim dirinya sebagai Mesias,
penyelamat bangsa Yahudi dan mendapat dukungan dari banyak rabi, ulama Yahudi, termasuk Rabi Akiva. Pemberontakan ini dipicu oleh rencana Kaisar Romawi Hadrianus untuk membangun kembali Yerusalem sebagai kota pagan dengan nama Aelia Capitolina dan membangun kuil untuk dewa Zeus di tempat Baitul Maqdis. Pemberontak Yahudi berhasil merebut sebagian besar Palestina dan mendirikan negara Yahudi merdeka untuk sementara. Namun, Hadrianus mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Julius Severus, yang melakukan perang gerilya melawan pemberontak Yahudi. Setelah 3 tahun bertempur sengit, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh Romawi pada tahun 135 Masehi. Simon Bar Kokhba tewas dalam pertempuran terakhir di Betar. Lebih dari 500.000 orang Yahudi tewas dalam pemberontakan ini, dan sisanya diusir dari Palestina atau dilarang masuk ke Yerusalem. Hadrianus juga mengganti nama Palestina menjadi Syria Palestina, untuk menghapus jejak bangsa Yahudi dari tanah mereka.